Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita awali dulu dengan berdoa. Oke, ketua kelasnya mana? Silakan dipimpin doanya. Berdoa dimulai. Sebelumnya kita cek dulu kebersihan kelas ya. Coba lihat, ada sampah nggak di bawah kolongnya, di bawah kursi? Kalau ada, silakan dibuang dulu nak sampahnya keluar kelas di tempat yang telah disediakan. Bersih ya kelasnya ya. Oke, selanjutnya ibu mau mengecek kehadiran dulu. Kira-kira ada nggak yang nggak datang hari ini? Semua Bu. Hadir semua? Alhamdulillah. Kalau begitu bisa kita lanjutkan ya. Untuk tahap selanjutnya, Ibu tidak bosan-bosan mengingatkan kepada kalian semua ya mengenai kesepakatan belajar yang sudah sama-sama kita buat ya, yaitu apa? Fokus saat belajar dan berbicara saat guru menjelaskan. Fokus saat belajar dan tidak berbicara saat guru menjelaskan. Nah, untuk meningkatkan fokus kalian, Ibu akan mengadakan ice breaking ya, supaya kalian bisa fokus dan konsentrasi memulai pelajaran hari ini. Oke, dengarkan dulu instruksi saya. Selanjutnya nanti kalau sudah saya bilang mulai, baru kalian ikuti. Bisa? Jadi instruksinya begini. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Tapi tangannya tidak ke kanan. Oke, kita mulai ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, kalau begitu sudah bisa kita mulai karena semuanya sudah fokus dan bisa berkonsentrasi. Oke. Nah, sebelumnya Ibu ingatkan kembali ya. Kalian masih ingat nggak materi kita sebelumnya? Di pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai apa? Zat aditif. Iya, zat aditif. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan lanjutkan materi kita yaitu mengenai, ada yang tahu nggak kira-kira apa? Apa? Sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia. Nah, apa sih tujuan pembelajaran ini Bu? Apa yang kita dapatkan yang diharapkan setelah belajar ini? Nah, jadi nanti kita bersama-sama mudah-mudahan bisa ya, harus bisa menjelaskan fungsi dan komponen utama sistem peredaran darah. Kemudian kalian semuanya bisa menggambarkan dan memberi label diagram sistem peredaran darah manusia dan bisa menunjukkan kepedulian terhadap kesehatan sistem peredaran darah. Nah, selanjutnya nanti di sini ada dua metode penilaian ya. Penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif itu ada 3 yang akan Ibu nilai nanti dari proses hari ini ya. Ada penilaian pengetahuan, ada penilaian keterampilan, ada penilaian sikap. Jadi kalau pengetahuan itu ada 2 kali, tes awal dan tes akhir, bentuknya pilihan ganda. Kalau nanti penilaian keterampilan, di sini Ibu mau lihat seberapa terampil kalian dalam menggambar, dalam mendesain untuk hasil yang akan ditampilkan nanti presentasinya. Kemudian sikap, nah di sini Ibu mau lihat sikap kalian ketika berdiskusi, berkolaborasi dalam melaksanakan
itu mereka sedang ngapain? Berolahraga. Ya, kira-kira ada nggak gunanya, manfaatnya untuk jantung, kesehatan jantung? Ada. Oke. Sebelum kita lanjut ya ke topik pembahasan hari ini yang mau kita cari, Ibu ingin memberikan ini tadi formatif awal, ya, tes awal. Ini gunanya untuk mengetahui tingkat ataupun kesiapan kalian dalam belajar. Jadi nggak perlu contek sana sini, nggak perlu tengok-tengok, tanya-tanya. Yakin aja sama diri sendiri. Apakah itu apapun yang kalian jawab itu pemahaman awal. Yang penting nanti pemahaman akhir setelah kalian belajar. Oke ya, jadi ini Ibu bagikan ya. Waktunya nggak perlu lama-lama. Jadi waktunya sekitar 5 menit. Tulis namamu dan kelasnya. Langsung dikerjakan, nggak perlu buka buku, nggak perlu kopek-kopek. Kira apa yang menurut kamu jawabannya langsung saja dilingkari ya. Kalau sudah selesai, tumpuk saja di mejanya, nanti Ibu yang datang mengutipnya. Sudah selesai? Sudah? Oke, saya tunggu 1 menit lagi. Oke, silakan ditumpuk di atas mejanya biar nanti Ibu aja yang datang mengutipnya ya. Oke, kita lanjut ke kegiatan intinya ya. Nah, coba perhatikan. Perhatikan ke depan. Di depan sudah saya tampilkan sebuah masalah ya, yang harus kalian pecahkan.
kerjakan bersama kawan kelompoknya. Jadi di sini ada Bu Ani yang sedang melakukan aktivitas sehari-hari seperti memasak atau membaca. Namun terlihat sering mengusap kening dan mengeluh pusing dan penglihatannya kabur. Apa ya sebenarnya yang terjadi dengan tubuh Bu Ani? Nah, jadi ini semua ini adalah kasus yang harus kalian pecahkan. Nah, ini yang harus kalian diskusikan. Nanti kalian tuangkan dalam LKPD, lembar lembar kerja peserta didik ya. Jadi ibu bagikan, silakan diisi. Tapi tunggu instruksi saya dulu, biar setelah ini saya jelaskan dulu cara kerjanya. Coba dengarkan. Jadi di sini di dalam kelompok coba kalian bagi peran, ya. Siapa yang jadi notulennya, siapa yang jadi penelitinya, siapa yang menjadi desainernya. Desainer untuk apa, Bu? Untuk mendesain nanti bahan presentasi di depan. Notulen itu apa, Bu? Yang mencatat, yang menulis. Sedangkan ahlinya di situ adalah yang mencari sumbernya. Sebenarnya itu sama-sama dikerjakan, tapi kalian menentukan peran masing-masing. Paham maksud saya? Paham ya? Oke, kalau begitu saya kasih waktu ya, kurang lebih 15 menit karena nggak banyak kok pertanyaannya di situ. Silakan dikerjakan sesuai dengan perannya masing-masing. Jadi kalau yang jadi desainer tadi, silakan rancang terus gambarnya menggunakan media yang ada di depan. Jadi di depan ibu sudah sediakan media, ada apa namanya ini Chromebook, juga ada artikel, buku paket yang bisa kamu gunakan. Silakan diambil ke depan perwakilan kelompoknya. Silakan. Kalau ada yang tidak jelas, silakan bertanya ya. Ada yang mau menggunakan karton dalam mendesain? Ada? Oke, 2 kelompok ya. Silakan yang mendesain ini ya. Oke, silakan bekerja. Kamu menggunakan media apa, Nak? Pakai Canva? Akan dikerjakan ya. Menggunakan poster atau slide? Berapa lembar ini? 1 lembar aja. Oh, berarti pakai poster ya. Silakan. Desain sesuai dengan hobimu, kesukaanmu.
poligami? Silakan ya. Di depan ada artikel, ada yang perlu ambil aja nak. Nggak perlu pakai artikel. Bagaimana? Kalau ibu kasih waktunya 5 menit lagi bisa? Saya, karena kan nggak banyak ya, cuma sedikit saja. Yang penting kalian tahu pemecahan masalahnya, ya. Kemudian tampilannya sudah semaksimal mungkin sesuai dengan hobi kalian, kesenangan kalian. Ada kendala nak? Ada masalah? Oke, bisa ya. Sudah bisa kita masuk ke sesi berikutnya, presentasi. Sudah? Atau saya tunggu ya? 2 menit lagi lah kesiapannya. Coba ditentukan siapa yang mau jadi moderator, siapa yang mau jadi narasumber untuk presentasi di depan. Silahkan ya.
lain. Udah bisa nak? Ya, sedikit lagi ya. Oke, tidak apa-apa. Udah jago-jago kok kalian ini mendesain Canva-nya. Oke, sudah bisa ya? Kita mulai ya. Kira-kira untuk sesi presentasi, ya, ada nggak kelompok yang bersedia tanpa harus ibu tunjuk? Yang bersedia mau duluan ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Ada? Oke, silakan kelompok 1. Untuk semangat kita beri tepuk tangan dulu. Untuk kelompok 1. Angkat di kelompok kamera. Ini. Untuk kelompok yang lain, tolong diperhatikan ya presentasi awalnya. Ayo silakan dibacakan saja sambil kita menunggu slide-nya ya, slide posternya. Sekali lagi untuk kelompok yang lain silakan perhatikan, kalau perlu siapkan pertanyaan ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya. Berikut ini kita akan mendengarkan presentasi hasil diskusi kelompok kami mengenai solusi yang tepat dalam mengatasi masalah
Ani. Terima kasih atas pertanyaannya. Mari kita dengarkan jawaban. Jika tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih atas presentasinya. Mari kita beri tepuk tangan untuk pemateri. Oke, terima kasih. Mari beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Ada lagi kelompok selanjutnya? Oke, silakan kelompok 3. Silakan duduk. Angkat ini aja ya, media apanya? Medianya. Silakan sambungkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya. Berikut ini kita akan mendengarkan presentasi hasil diskusi kelompok kami mengenai solusi yang tepat dalam mengatasi masalah kesehatan yang dialami Bu Ani. Saya ingin mengingatkan agar kita memberikan perhatian penuh kepada narasumber dan menyiapkan pertanyaan setelah presentasi selesai. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut Said Muhammad Rizya untuk menyampaikan presentasinya. Saya akan membacakan hasil dari diskusi kami. Kasus yang dialami Bu Ani sedang melakukan aktivitas sehari-hari seperti memasak, membaca, namun terlihat sering mengusap kening dan mengeluh pusing. Bu Ani sering merasa pusing dan penglihatannya kabur. Apa yang sebenarnya terjadi dengan tubuh Bu Ani ya? Gejala yang dialami Bu Ani, pusing, penglihatan, kabur. Kemungkinan penyebab gangguan pada sistem peredaran darah Bu Ani adalah stroke, hipertensi, dan serangan jantung. Solusi yang paling efektif untuk mengatasi masalah Bu Ani adalah berkonsultasi ke dokter, mengubah pola hidup, menurunkan berat badan. Solusi tersebut yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencegah masalah serupa dengan cara menjaga pola makan, istirahat yang cukup, berolahraga, tidak merokok. Setelah kami melakukan diskusi kelompok mengenai masalah Bu Ani, kami menemukan bahwa Bu Ani menerima hipertensi. Adapun solusi yang efektif dapat dilakukan Bu Ani adalah berkonsultasi ke dokter dan menurunkan berat badan. Solusi ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara berolahraga, teratur, tidak merokok, istirahat yang cukup, dan menjaga pola makan. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada teman kami Said Muhammad Rizya atas presentasinya yang sangat informatif. Sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Silakan ajukan pertanyaan Anda dan ingat untuk menyebutkan nama sebelum bertanya. Mari kita mulai. Saya ingin bertanya, apa peran keluarga dalam mendukung Bu Ani? Keluarga berperan penting dengan memberikan moral untuk membantu meningkatkan Bu Ani. Pengobatan berupa
ada pertanyaan lagi, terima kasih atas partisipasi Anda. Mari kita beri tepuk tangan untuk pemateri. Oke, beri tepuk tangan untuk pemateri dan kelompok 3 khususnya. Ayo. Selanjutnya ada lagi yang mau presentasikan kelompok? Ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya. Berikut ini akan mendengarkan presentasi hasil diskusi kelompok kami mengenai solusi yang tepat mengatasi masalah kesehatan yang dialami Bu Ani. Saya ingin menginginkan agar kita memberikan perhatian penuh kepada narasumber yang menyiapkan pertanyaan setelah presentasi selesai. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut Satria Andriansa untuk menyampaikan presentasi. Dari hasil penyelidikan yang kami lakukan, Bu Ani mengalami hipertensi yang paling efektif adalah mengurangi konsumsi garam, melakukan aktivitas fisik teratur, dan konsultasi dengan dokter. Solusi tersebut dapat diterapkan dengan cara istirahat, cukup menjaga pola makan dan menghindari asap rokok. Terima kasih kami ucapkan kepada Satria Aldiansa atas presentasi yang sangat informatif. Sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Silakan ajukan tangan Anda dan ingin menyebutkan nama sebelum bertanya. Mari kita mulai. Saya Reja yang bertanya, bagaimana cara mencegah terulangnya gejala pusing dan pandangan kabut pada Bu Ani? Pencegahan dapat dilakukan dengan 1. Mengontrol tekanan darah dan kadar gula melalui pemeriksaan rutin. 2. Mengadopsi pola makan sehat dan menjaga berat badan ideal. 3. Menghindari stres dan mendapatkan cukup tidur. 4. Rutin berolahraga dan menjaga kesehatan mata dengan pemeriksaan berkala. Jika tidak ada yang bertanya lagi, terima kasih atas presentasi Anda. Mari kita berikan tepuk tangan untuk pemateri. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Lanjut, ada lagi? Ayo, kelompok mana duluan ini? Kelompok mana yang dulu? Kelompok 4 dulu apa 5 dulu? Hah? 5? Oke lah, kelompok 5 juga boleh. Silakan. Kelompok 5 medianya mana? Oh, mana? Oke.
pegang aja ya. Kecil sekali ya tampilannya ya, tapi banyak warna. Gak apa-apa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Terima kasih atas kesempatan berikut ini. Kita akan mendengarkan presentasi hasil diskusi kelompok kami mengenai solusi yang tepat dalam mengatasi masalah kesehatan yang dialami Bu Ani. Saya ingin mengingatkan agar kita memberikan perhatian pada kepada dalam Islam dan menyiapkan segala masalah implementasi tanpa berlama-lama mari dan mulai bersama pada sekalian. Buatnya itu suaranya. Bu Ani sudah melakukan aktivitas hari-hari seperti memasak atau membaca, namun terlihat dari sosok ini dan pusing. Bu Ani sering merasa pusing, kelihatan kabur, artinya sebenarnya ada hubungan tubuh Bu Ani. Gejala yang dialami Bu Ani pusing, kelihatan kabur, kemungkinan penyebab penggunaan pada sesuatu dalam darah, hipertensi jadi juga tekanan darah lebih tinggi dari 150 Hg dan tekanan kolesterol darah lebih tinggi dari 90 mmHg. Gejala solusinya mengontrol dokter menjalani pengobatan, perubahan pola hidup. Obat yang diberikan oleh dokter harus dikonsumsi secara teratur dan sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Menjaga pola makan yang cukup, mengatur waktu tidur, membuat jadwal makan sehat, rutin kontrol dokter. Cara mengatasi tidak boleh merokok, berolahraga dan mengubah pola hidup. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya, jangan ragu untuk mengangkat tangan atau menunggu waktu pembahasan. Oke, ada yang mau bertanya, silakan. Selain pusing dan penyakit kabur, apa saja gejala yang mungkin dialami Bu Ani akibat hipertensi? Terima kasih atas pertanyaannya. Mari kita dengarkan jawaban dan Gejala hipertensi seringkali tidak terlihat, tapi Bu Ani mengalami sakit kepala, tekanan dapur, dan kelelahan dada. Setelah rekam secara dalam pemeriksaan, tekanan darah sangat menurun. terima kasih kami ucapkan kepada Ayah Sakina atas presentasinya yang sangat informatif. Silakan ditutup. Jika ada pertanyaan lagi, terima kasih atas partisipasi acara kita. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Lagi silakan kelompok 4 presentasikan hasil diskusi dengan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Satu. Selamat siang teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya. Berikut ini kita akan mendengarkan presentasi hasil diskusi kelompok kami mengenai solusi yang tepat dalam mengatasi masalah kesehatan yang dialami Bu Ani. Saya ingin mengingatkan agar kita memberikan perhatian penuh kepada narasumber dan menyiapkan pertanyaan setelah presentasi selesai. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut Azhara Al-Adha untuk menyampaikan presentasinya. Bu Ani sedang melakukan aktivitas sehari-hari.
saya minta untuk perwakilan masing-masing kelompok coba bacakan, ya, bacakan apa sebenarnya yang udah kalian dapat dari yang kalian selidiki itu, dari penyelidikan terhadap kasus Bu Ani ini. Coba siapa yang mau membaca duluan? Kelompok 1 silakan, Hawarud. Suaranya tolong yang kuat ya, Nak, ya, biar yang lain dengar. Penyelidikan kasus Bu Ani. Silakan berdiri, Nak, berdiri. Hadapnya ke teman-temannya. Yang telah saya pelajari adalah pemahaman tentang hipertensi. Saya belajar bahwa hipertensi adalah kondisi di mana tekanan darah tinggi dapat menyebabkan gejala seperti pusing dan penglihatan kabur. Hal ini terjadi karena tekanan berlebihan pada dinding pembuluh darah dapat mempengaruhi aliran darah ke otak dan mata. Faktor penyebabnya adalah saya juga dapat belajar tentang faktor-faktor yang dapat menyebabkan hipertensi, seperti pola makan yang tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, stres, dan faktor genetik. Pentingnya kontrol tekanan darah. Saya menyadari betapa pentingnya mengontrol tekanan darah untuk mencegah komplikasi yang lebih serius. Kesulitan yang saya hadapi yaitu memahami konsep medis. Saya mengalami kesulitan dalam memahami istilah medis terkait hipertensi dan dampaknya terhadap sistem peredaran darah. Keterkaitan gaya hidup. Saya menyadari bagaimana gaya hidup sehari-hari saya dapat mempengaruhi kesehatan jantung dan tekanan darah juga menjadi tantangan. Saya dapat menerapkan pengetahuan ini dalam kehidupan sehari-hari melalui pola makan sehat, menerapkan pengetahuan tentang hipertensi dengan mengadopsi pola makan yang lebih sehat seperti mengurangi konsumsi garam, lemak jenuh, dan makanan olahan seperti peningkatan asupan buah dan sayuran. Aktivitas fisik merencanakan untuk lebih aktif secara fisik, misalnya berolahraga secara rutin dapat membantu menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Kesimpulannya, melalui penyelidikan kasus Bu Ani, saya tidak hanya belajar tentang hipertensi dan sistem peredaran darah, tetapi juga tentang pentingnya kesehatan diri dan bagaimana menerapkan pengetahuan ini dalam kehidupan sehari-hari untuk mencegah masalah kesehatan di masa depan. Oke, sudah disampaikan oleh kelompok 1 mengenai apa sih yang kamu dapat gitu ya. Jadi tadi itu yang sudah didiskusikan oleh kelompok 1 mengenai refleksinya. Ada lagi kelompok yang lain? Silakan kelompok 5, suaranya dikuatkan ya, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah saya pelajari, faktor risiko hipertensi, saya telah mengidentifikasikan beberapa faktor risiko yang dapat menyebabkan hipertensi pada Ibu Ani, seperti pola hidup makan atau yang dirawat Anda. Pengobatan hipertensi memahami bahwa hipertensi dapat diobati dengan berbagai cara, termasuk perubahan gaya hidup, obat-obatan, dan konsumsi keduanya. Kesulitannya saya hadapi menganalisis data. Jika saya melakukan penelitian lebih lanjut, saya mungkin perlu menganalisikan data medis yang kompleks. Kesimpulannya, hipertensi sering tidak menimbulkan rasa gejala sakit. Oleh karena itu penting Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ya, mungkin ini karena jamnya udah siang ya, jadi kalian kayaknya udah mulai lemes. Kalau gitu, sebelum kita lanjutkan untuk refleksi yang lain ya, Ibu mau mengadakan ice breaking lagi ya. Caranya dengarkan saya lagi, dengarkan saya. Kalau saya bilang mulai nanti baru kita mulai. Yang pertama menggunakan jari-jari ya. Tulis angka 1, angka 2 sampai angka 10 ya. Ayo kita mulai. Berdiri dulu semuanya.
Berdiri semuanya. Sudah? Angkat telunjuknya. Buat angka 1, angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang pakai kepala. 1, 2, 3, goyangkan semua. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah? Sekarang kepala, badan, sampai kaki. Bisa? 1, 2, goyangkan semuanya. 3, goyangkan pinggulnya. 4, ayo. 5, jangan malu-malu, gerakkan badannya. Kita sekaligus peregangan ini. Ayo, 5, 6, ini banyak yang jaim ya. 6, 7, 7 kayak mana? 7, 8, 9, 10. Putar, semuanya diputar. Dari badan itu kembali relax. Ya, bisa? Udah? Udah bisa kita mulai lagi? Oke, silakan duduk biar kita lanjut ke kelompok sisanya. Siapa lagi yang belum? Ini belum? Oh, baru 2 tadi ya? Oke, kelompok 2 dulu, silakan. Mendorong suaranya yang kuat ya, Nak. Satu yang telah saya pelajari adalah sistem peredaran darah. Saya memahami bagaimana sistem peredaran darah berfungsi dan penting menjaga keseimbangan tekanan darah untuk kesehatan jantung dan organ lainnya. 2. Kesulitan yang saya hadapi yaitu menghadapi gejala. Saya merasa bingung saat mencoba membedakan antara gejala hipertensi dengan kondisi medis lainnya seperti diabetes dan masalah neurologis. 3. Saya dapat menerapkan pengetahuan ini dalam kehidupan sehari-hari melalui 1. Manajemen stres, mencari cara untuk mengolah stres seperti meditasi atau yoga yang dapat membantu mencegah peningkatan tekanan darah. Pemeriksaan kesehatan seperti mengenali pentingnya pemeriksaan tekanan darah secara rutin untuk deteksi dini dan mencegah konflik keberlanjutan. Dengan memahami penyebab gejala, dampak, dan pengolahan hipertensi, kita dapat lebih baik dalam mencegah dan mengatasi masalah kesehatan ini. Kesadaran dan tidak perspektif adalah kunci untuk hidup yang lebih sehat. Oke, sudah? Oke, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah menyampaikan refleksinya ya. Mudah-mudahan itu memang itulah yang kalian temukan yang nanti bisa kalian bawa pulang ya, dalam arti memang ini yang kami dapat selama tadi berdiskusi. Ya, lanjut kelompok selanjutnya. Mana? Silakan kelompok 3. Apa yang sudah kalian temukan dari pelajaran hari ini? Yang telah saya pelajari adalah hipertensi. Saya memahami bahwa hipertensi adalah kondisi di mana tekanan darah seseorang secara konsisten tinggi. Kondisi ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk pusing dan penglihatan kabur, seperti yang dialami Bu Ani. 2. Kesulitan yang saya hadapi yaitu istilah-istilah medis yang terkait dengan sistem peredaran darah dan hipertensi mungkin sulit dipahami pada awalnya. 3. Saya dapat menerapkan pengetahuan ini dalam kehidupan sehari-hari melalui menghindari faktor risiko hipertensi seperti stres, obesitas, dan konsumsi garam berlebih. Memantau tekanan darah secara teratur terutama jika ada riwayat hipertensi. Kesimpulan yang saya dapatkan adalah kasus Ibu Ani memberikan gambaran nyata tentang dampak hipertensi terhadap kesehatan dengan memahami mekanisme terjadi gejala dan mekanisme
mekanisme Iya. terjadinya gejala dan pentingnya kontrol tekanan darah. Diharapkan kita dapat lebih peduli terhadap kesehatan jantung dan pembuluh darah. Oke, cukup. Terima kasih untuk kelompok 3. Terakhir kelompok yang belum? Iya, silakan kelompok 5 menyampaikan refleksinya. Suaranya lah dikuatkan lagi biar kedengaran yang lain. Hipertensi sebagai penyakit silent banyak penderita. Silent killer. Iya, silent killer. Banyak penderita hipertensi tidak merasakan gejala apapun di awal, namun jika tidak ditangani penyakit ini dapat menyebabkan komplikasi serius seperti stroke, serangan jantung dan kerusakan organ lain. Terdapat dua kesulitan yang saya hadapi, yaitu menentukan gejala dengan penyebab, mencari hubungan antara gejala yang dialami ibu ani dengan kondisi ini, membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang fisiologi tubuh. Tiga, saya dapat menerapkan pengetahuan ini dalam kehidupan sehari-hari melalui menjaga kesehatan jantung, menerapkan gaya hidup sehat untuk menjaga kesehatan jantung dan mencegah hipertensi sebagai olahraga secara teratur, mengonsumsi makanan bergizi dan menghindari kebiasaan merokok. Kesimpulan dari hal itu ani, kita dapat menarik kesimpulan bahwa hipertensi adalah masalah kesehatan yang serius, namun dapat dicegah dan dikendalikan dengan deteksi dini yang hidup sehat dan pengobatan yang tepat. Komplikasi akibat hipertensi dapat dihindari. Oke, terima kasih untuk kelompok 5. Ya, jadi setelah saya dengarkan ya, kita ikuti mulai dari presentasi tadi bahwa kita semua sepakat ya, gejala yang dialami Bu Ani itu ya, itu merupakan gangguan pada sistem peredaran darah, khususnya pada hipertensi dengan gejala-gejala dan rekam medis yang dimiliki oleh Ibu Ani. Oke ya. Jadi berdasarkan hasil dari diskusi kita, presentasi kita dan refleksi yang sudah kita sama-sama lakukan, di sini Ibu akan memberikan tes formatif akhir. Ya, setelah belajar kira-kira bagaimana? Ada peningkatan nggak dari tes awal tadi? Ya, artinya setelah kita belajar, ya, Ibu harapkan kalian lebih bisa mencari jawaban yang lebih tepat, ya, atas pertanyaan yang Ibu sediakan. Nah, di sini sekali lagi Ibu bilang tidak perlu kamu mencontek kawan di sebelahnya, percaya diri dengan apa yang dengan kemampuan yang kamu punya. Ya, kamu yakin dengan jawabanmu. Jadi kalau salah kamu tahu yang mana yang harus kamu perbaiki. Bisa? Ya, jadi jawab dengan hati-hati, tidak perlu terburu-buru. Ya, jadi ini waktunya lebih kurang 15 atau 20 menit. Ya, silakan ditulis nama dan kelasnya. Oke, untuk media pembelajarannya ya, seperti artikel ataupun Chromebooknya sudah bisa Ibu ambil ya. Ini sudah selesai ya. Silakan fokus pada untuk menjawab soal.
lagi apa yang sudah dipelajari tadi. dipelajari? Sudah dipelajari, otomatis kita akan lebih mudah dalam menjawab pertanyaan, ya. Itu menandakan berarti ada pemahaman, peningkatan pemahaman, pengetahuan dari kasus yang kalian hadapi ataupun yang sedang kalian selidiki. Untuk lembar jawabanmu silakan ditumpuk di atas meja sekalian dengan lembar LJK tadi. Nanti biar ibu yang mengambil ke meja. Sudah?
Ya, di sesi penuntut ini mari bersama-sama kita simpulkan materi pelajaran kita hari ini mengenai sistem peredaran darah manusia. Ya, jadi sistem peredaran darah manusia itu, jadi peredaran darah ya, itu adalah sistem dalam tubuh manusia yang mengedarkan darah, oksigen, nutrisi ke seluruh tubuh. Ya, peredaran darah memastikan semua organ dan jaringan menerima kebutuhan yang diperlukan untuk bertahan hidup dan berfungsi dengan baik. Nah, fungsi darah itu sendiri ya sebagai alat transportasi ataupun mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh manusia, kemudian menyerang bakteri dan kuman penyebab penyakit, ya, mengedarkan sari makanan bagi anggota tubuh, menyembuhkan luka, mengatur suhu tubuh, ya, kemudian membuang zat sisa metabolisme tubuh. Nah, organ peredaran darah itu cuma dua, nah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Ya, jantung dan pembuluh darah. Nah, kita lihat dulu jantung. Nah, jantung ini terletak dalam rongga dada sebelah kiri. Ya, kemudian jantung berfungsi sebagai alat pemompa darah. Jantung terbagi atas 4 ruang, yaitu 2 serambi kanan dan kiri, kemudian 2 bilik kanan dan kiri juga. Ya. Nah, untuk spesifiknya ini bagian jantung dan fungsinya. Ya. Yang bagian bawah tadi kan dibilang jantung itu ada 4 ruang. Ya, 2 di atas, yang ini 2 di bawah. Ya, yang di atas itu serambi, yang di bawah itu bilik. Ya, serambi kanan itu menerima darah yang kotor yang mengandung karbon dioksida dari pembuluh pena, ya, dan memompa ke bilik kanan. Nah, ini ada pintunya di sini, ini namanya katup. Ya, ini tempat masuknya darah dari serambi kanan menuju bilik kanan. Nah, sampai di bilik kanan itu di bilik kanan terjadi proses pompa darah kotor ke paru-paru agar karbon dioksida digantikan dengan oksigen. Ya. Kemudian untuk serambi kiri, nah serambi kiri ini menerima darah bersih yang mengandung oksigen dari paru-paru dan memompa menuju bilik kiri. Nah, masuk bawah. Sini ya, dari bilik kiri, kemudian darah bersih yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh itu disebarkan lagi. Ya, jadi darah bersih itu dia lebih baik di sebelah kiri, darah kotor itu di sebelah kanan. Dibilang darah kotor bukan berarti darahnya kotor, tapi darah yang mengandung karbon dioksida. Ya. Nah, yang kedua itu pembuluh darah. Nah, pembuluh darah berfungsi untuk mengalirkan dan mengedarkan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan sebaliknya. Nah, sistem peredaran darah terdiri atas 3 jenis pembuluh, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Jadi pembuluh ini bahasa lainnya itu kayak pipa. Tahu pipa? Tahu. Di dalam pipa itu yang mengalir apa? Air. Pembuluh ini ya, yang di dalamnya itu mengalir adalah darah. Jenisnya ada 3 ya di dalam tubuh kita. Namanya arteri, vena, dan kapiler. Itu dia ya. Kemudian pembuluh arteri. Nah, ini disebut juga pembuluh nadi. Ya, pembuluh arteri membawa darah keluar dari jantung. Kemudian arteri yang terbesar itu namanya aorta dan yang terkecil itu namanya arteriol. Ya, jadi kalau di pembuluh di jantung tadi dia yang keluar dari jantung itu, ya, yang begitu keluar dari jantung, nah itu aortanya. Kemudian masuk pembuluh pena. Pembuluh pena disebut juga pembuluh balik. Pembuluh darah pena membawa darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Makanya dibilang kembali, pembuluh balik ke jantung. Ya, kemudian pembuluh pena ini mudah dikenali karena letaknya dekat dengan permukaan kulit
penanya, karena dia warnanya kebiruan, udah itu tetap ke permukaan kulit. Ya. Kemudian pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler merupakan pembuluh darah kecil yang menghubungkan arteri dan vena. Jadi ini jembatan, ya, ini jembatan antara pembuluh vena dengan pembuluh arteri. Jadi yang menghubungkan mereka ini namanya kapiler, ya. Kemudian pada pembuluh kapiler terjadi proses pertukaran oksigen, ya, karbon dioksida, zat-zat makanan serta zat buangan dari tubuh. Nah, ini adalah diagram peredaran darah manusia. Ya, jadi peredaran darah manusia itu ada dua, ya, disebut juga dengan peredaran darah ganda. Kenapa? Karena dua kali. Ya, ada yang kecil, ada yang besar. Tadi masing-masing ada gambarkan ini enggak? Ada. Ya. Namun tidak satu pun saya melihat ada yang menjelaskan menggunakan gambar ini. Tidak apa-apa ya, itu nanti untuk masukan di presentasi berikutnya. Jadi kalau gambar seperti ini, jelaskan dengan, kalau memang ada gambarnya, jelaskan dengan gambarnya, ya. Nah, jadi di sini ada diagram, ya. Jadi yang merah di sebelah kanan, ya, ada di sebelah kiri, ya. Ini daerah banyak mengandung O2. O2 itu apa? Oksigen. Sedangkan yang di sebelah kiri, sebelah kanan itu daerah yang banyak mengandung CO2. Jadi ini keterangannya ini, ya, ataupun komponennya inilah yang tadi saya perintahkan untuk di-labeling, ya. Yang labelnya apa? Misalnya nomor 1 itu apa namanya? Serambi kanan. Nomor 2 serambi kiri. Nomor 3 bilik kanan, bilik kiri, vena, arteri. 7 ini maksudnya ke seluruh tubuh. Ini bagian kaki, ini bagian kepala. Yang 8 itu paru-paru. Jadi kalau kita lihat sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar, ya, lihat dulu yang di atas, sistem peredaran darah kecil. Dari mana itu rutenya? Dari mana coba? 3 dipompa menuju ke mana? 10, ya kan? Ya kan? Dari 10 masuk ke mana? 8. Dari 8 lanjut ke 11. Dari 11 baru masuk ke 2. Paham ya? Nah, inilah yang disebut dengan sistem peredaran darah kecil. Dia melewati apa ini? Coba dibaca dengan keterangannya. Dari mana? Bilik kanan, terus melewati 10 itu apa? 10 apa? Arteri pulmonalis. Pulmonalis ini artinya paru-paru, yang melewati paru-paru, ya. Jadi dari apa tadi? Dari bilik kanan masuk ke arteri pulmonalis yang 10, kemudian ke 8 paru-paru. Kemudian melewati vena pulmonalis lagi. Ya, vena masuk ke mana? Masuk ke dua, yaitu serambi. Nah, begitu juga untuk sistem peredaran darah besar. Dia di sini ada percabangan, nampak? Kenapa dibilang besar? Karena disebarkan ke seluruh tubuh. Mulai dari dari jantung tadi terus masuk ke, ada yang ke kepala juga, ada yang menuju ke kaki, daerah kaki, gitu ya. Mungkin untuk materi saya cukupkan sampai di sini, ya. Untuk hasil presentasi, ya, Ibu memberikan sedikit catatan kecil atau umpan balik, ya. Jadi catatan Ibu tadi, Ibu terkesan, ya, saya terkesan dengan presentasi yang sudah kalian lakukan. Presentasinya itu sangat informatif, ya. Kalian kemudian cara kalian menyampaikannya menggunakan media itu sangat menarik, ya. Hanya ada sedikit sedikit saran untuk perbaikan, ya, yaitu mengenai cara kamu menyampaikan, ya. Coba untuk presentasi berikutnya sampaikanlah dengan percaya diri, artinya suaranya dikuatkan lagi, ya. Kemudian kuasai materinya, kemudian tampilkan sesuai dengan bakat dan minat yang kamu punya, ya. Mungkin sampai di sini pembelajaran kita hari ini, ya. Kalau ada yang masih ingin kalian tanyakan, boleh keluar dari anda.
Bu, ya, Ibu akan memberikan tugas tambahan ya untuk di rumah. Nanti buka di buku paketnya, di situ ada soal 15 soal halaman 91 mengenai sistem peredaran darah. Jadi silakan dikerjakan untuk tugas Bu. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kegiatan kita hari ini. Selanjutnya ketua kelas, mari kita pimpin doa untuk pulang. Bersiap. Berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.